Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pemirsa ya, mungkin ini saya bikin video itu supaya pemirsa tahu bagaimana perkembangannya anak suku ini ya. Setelah saya rawat hampir 1 minggu atau udah 1 minggu ya saya. Semenjak penemuan dia nyampe sekarang alhamdulillah perubahannya udah agak bagus ya. Dia sudah mau mandi dan mau berganti baju. Mungkin ganti baju pun kita juga dibantu sama tetangga ya, atau temennya dari Tante Nur ya, yang kemarin membantu kita untuk menjaga anak ini. Jadi kita dikasih baju dan kita pakaiin, alhamdulillah pas dengan anak ini sendiri. Saya juga ingin klarifikasi tentang video yang kemarin ya. Waktu itu saya dan Cahaya menelusuri jalan menuju perkampungannya anak ini ya, tapi di tengah jalan kami ini ketemu anak suku yang sedang beristirahat di gubuk yang biasa kita tempati ya untuk istirahat. Ternyata gubuk itu sudah roboh dan anak suku itu tinggal di situ. Kenapa kok bisa dia tinggal di situ? Karena di tempatnya itu masih sering ada keributan yang tidak jelas ya. Kadang didatangi nenek yang berbaju merah, ada antar kelompok berribut, itu ceritanya. Tahu benar enggaknya kita juga nggak tahu ya. Cuma dia melarang kita untuk melanjutkan karena tujuan kita untuk bukannya mengembalikan, tapi permintaan anak ini pulang. Jadi sebelum diantarin ke tempatnya, saya ngecek dulu lokasi itu dalam perjalanannya aman atau tidak, atau di daerah itu sendiri aman atau tidak. Ternyata memang masih banyak masalah yang terjadi di daerahnya situ sendiri. Waktu kita menanyakan sama itu tujuannya nenek merah itu apa, saya juga mendengarkan cerita dari anak itu. Ternyata seperti itu. Mungkin lebih jelasnya saya akan menceritakan bahwa tujuan nenek merah itu mengejar-ngejar anak ini itu apa. Mungkin saya bisa menjelaskan lebih detail ya saya. Ya teman-teman, dari video kemarin sekalian buat hari ini tuh kita video buat perkembangan anak suku ini, kita mau jelasin tentang makna video yang kemarin kita eksplor itu ke tempat tinggalnya dia yang di hutan. Dan kita emang sempat ketemu anak suku yang satu, mungkin kalau orang bilang satu daerah atau satu wilayah gitu, yang masih sama dia gitu. Dan itu bilang kalau masih ada nenek merah yang di situ gitu. Dan waktu Jaya tanya emang nenek merah itu sebenarnya mau apa gitu, ternyata memang nenek merah itu cuma nyari anak-anak yang seumuran dia, kalau enggak ya yang kira-kira besarnya udah seukuran dia. Dan kalau misalkan yang udah sekalian besar gitu, itu enggak dicari, yang dicari kayak itu emang kayak masih yang anak-anak gitu. Karena kalau dari info yang anak suku itu bilang itu buat sama sosok merah itu dijadiin ya persembahan gitu, yang kita juga nggak tahu persis sebenarnya persembahan apa, karena emang anak suku itu kan bilang cuman dijadiin buat persembahan gitu doang. Dan itu persembahan itu dilakukan kurang lebih setiap bulan-bulan tertentu dalam beberapa tahun gitu. Jadi memang itu, dan mungkin sekarang tepat di bulan yang dia memang membutuhkan anak suku itu buat persembahan, makanya jadi dia ngejar-ngejar anak suku ini dan beberapa anak suku lain yang ada di wilayah situ. Iya pemirsa, ternyata ini akan menjadi tumbal daripada nenek merah itu ya Cahaya. Itu memang cerita dari anak suku itu. Tapi kadang-kadang memang saya sering mendengar ini ya cuma cerita, tahu benar tahu enggak, yang namanya
tumbal daripada apa, mungkin dia menganut ilmu tertentu, makanya ritualnya pakai anak-anak kali ya saya. Karena mungkin agak lebih susah kalau dari anak-anak yang mungkin kayak adul cahaya gitu yang ada di sini bulan atau yang gitu kan lebih susah kalau ada di keramaian, jadi mungkin mengincarnya memang anak suku gitu ya, anak yang hidup di pegunungan ya. Ini apakah saya sudah menjelaskan namain anak ini nggak usah kembali ke gunung, kita rawat di sini gitu, apakah dia mau tinggal lama kita aja gitu atau gimana? Mungkin saya sudah menanyakan, alangkah lebih jelasnya anak ini ditanya sendiri dengan Cahaya supaya pemirsa tahu bahwa emang iktikadnya Cahaya ingin merawat, tapi kemauannya anak ini kemana kita juga belum tahu secara di kamera ya. Tapi kalau kenyataannya ya nanti kita lihat aja ya. Cahaya tanyakan, karena dia udah agak memahami bahasa kamu, mungkin pakai bahasa Indonesia juga Pak. ini Kak Cahaya sama Ayah Mandor mau ngurus kamu di sini biar jadi kayak Kak Putri. Tahu Kak Putri kan? Kamu mau di sini atau masih tetap kekeh minta pulang? Mau pulang. Enggak mau di sini. Ya teman-teman, dia memang selalu bilang mau pulang kalau udah ditanya begitu. Tapi kalau udah dikasih tawaran beberapa kali beneran nggak mau di sini gitu, dia diam. Mungkin dia masih memikirkan juga gitu mau beneran mau pulang atau enggak, karena memang udah saya omongin dan bahkan saya tunjukin video yang waktu itu ketemu anak suku yang bilang kalau tempatnya belum aman itu, dan dia memang memahami, cuman karena saking mungkin dia udah benar-benar kepengen pengen atau kangen buat pulang, jadi dia selalu bilang mau pulang. Cuman ketika kita tawarin beberapa kali lagi, dia pasti bakalan diem, dan mungkin itu yang buat dia bingung gitu. Ya, kemungkinan untuk beberapa hari atau ya ke depan kita akan merayunya dia supaya dia mau tinggal sama kita ya, karena kita juga sudah ada yang membantu mengurusi ya. Seperti Tante Nur mau dititipin atau ya kalau ditinggalin di sana dia mau ngawasin si anak ini. Ya karena kita masih bimbang dalam mengurus ini karena kemauannya dia mau pulang ke asalnya, mungkin saya belum memberi nama ya Cahaya, karena untuk kedepannya kita juga supaya tidak menjadikan suatu hambatan ya atau rintangan untuk memberi nama yang lebih jelasnya gitu ke depannya kalau kita seandainya mengambil anak suku di sana. Ya teman-teman, kalau misalkan tadi kan Ayah Mandor bilang kalau dia itu mau mungkin udah lumayan cocok sama Tante Nur itu, jadi sebenarnya niat kita itu bukan kita mau nyerahin dia ke Tante Nur gitu, enggak, maksudnya itu jadi kalau misal waktu Cahaya sama Ayah Mandor kan pasti tetap bakal pergi juga itu meskipun cuma sebentar, tapi kan pasti pergi buat nengok Putri gitu, jadi dia pasti kan otomatis ditinggal karena waktu itu juga dia masih belum terlalu normal dan dia memang sama kayak Putri dulu nggak suka keramaian gitu, jadi dia akhirnya lebih milih di rumah gitu. Kalau misalkan udah ada Tante Nur gitu kayak yang jaga gitu kan, jadi kita ninggalin itu tenang dan memang dia udah cocok sama Tante Nur itu, jadi ya ini anak ini biar ngadep kamera saya biar pemirsa tahu bagaimana sebenarnya wajah dari anak ini ya. Ini pemirsa mungkin pengen tahu emang anak ini cakep banget ya, manis, dan ternyata dia
juga kulitnya bagus. Nah, ya tadi Putri menyinggung maaf ini ya, saya tadi menyinggung tentang Putri ya. Memang Putri sekarang masih di tempat saya ya, tempat teman saya atau sedang diobati sama teman saya. Memang kalau di sana itu keadaannya normal, setiap saya jenguk itu ya alhamdulillah tidak ada masalah. Cuma kalau saya ajak pulang ke sini itu dia belum mau karena ada sesuatu yang dia ceritakan itu, nenek yang pakai berbaju putih ya, itu pun saya belum percaya banget karena waktu kemarin di video itu emang ada nenek yang pakai baju putih ya. Cuma itu pun saya ya anggap aja itu adalah sebuah makhluk yang tidak kelihatan dalam istilahnya nyatanya ya. Maka dari itu nanti kalau Putri sudah mau kembali ke sini ya nanti saya mau suruh tinggal di sini ya. Itu harapan kami karena kami itu merawat anak-anak ini tujuannya ya saling membantu atau kita memperjuangkan sesama manusia ya Caya. Bukan tujuan kita itu untuk mencari sensasi belakang. Menurut saya ini anak ini harus ditahan dulu di sini ya kalau bisa, karena untuk menjaga kemungkinan yang tidak kita inginkan ya, karena dia menjadi incaran nenek itu karena nenek itu tujuannya untuk mencari tumbal ya. Makanya jangan sampai terjadi korban lagi ya di suku itu, karena ya kalau ada korban nanti kasihan. Ya tapi kalau bisa nanti saya ajarin anak ini untuk berbicara yang kira-kira lebih memahami dengan kata-katanya saya, atau istilahnya kata-kata yang mengandung makna yang ya istilahnya lebih jelasnya ya, supaya dia tahu dengan bahasa kita. Ya mungkin pemirsa video ini cukup ya, karena kita sudah jelaskan semuanya tentang perjalanan kemarin, dan kembali dia minta kembali mau pulang ke sana, tapi karena keadaannya belum memungkinkan mau saya tahan dulu di sini ya bersama kami. Barangkali kata-kata kami ini ada kesalahan atau tingkah laku yang tidak mengenakan di hati pemirsa, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.